Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nita Febi Rizkana. Aku dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung. Di sini aku ada tugas IT 38 untuk membuat video tutorial. Nah, di sini aku mau buat video tutorial tentang bagaimana sih cara menggunakan Google Scholar dan juga memakai Mendeley. Dan di sini aku mau ngejelasin dari awal sampai akhir apa itu Mendeley, tujuan Mendeley itu apa, dan juga manfaat untuk kita sebagai pelajar dan mahasiswa dengan menggunakan Mendeley. Di sini aku mau memberitahu apa itu Mendeley. Mendeley adalah program komputer dan web yang gunanya untuk mengelola data penelitian, mencari data penelitian, tapi nggak bisa buat mencari pasangan. Ya, langsung lanjut lagi, dan gunanya untuk bekerja sama secara daring. Di sini sangat bermanfaat sekali bagi kita pelajar dan mahasiswa karena di Mendeley bisa menyimpan file-file yang sudah kita download, bisa untuk tempat membaca file-file juga, file jurnal dan lain-lain, seperti buku juga bisa. Banyak sekali sebenarnya di Mendeley, tapi yang jelas itu untuk menyimpan file dari model file jurnal, buku-buku yang kalian simpan di situ dan lain-lain. Dan yang jelas di sini yang paling penting aku bakalan ngasih tahu bahwa Mendeley itu bisa berguna bagi pelajar dan mahasiswa karena itu bisa memudahkan kita memasukkan citasi dan juga daftar pustaka. Jadi kita lanjut ke videonya, aku bakalan ngasih video tutorialnya, oke? Kita mulai video tutorialnya. Yang pertama adalah kalian harus punya terlebih dahulu aplikasi Mendeley desktopnya. Di sini kalian bisa download dimanapun, whatever, terserah. Itu bisa dicari di Google Chrome, Mozilla Firefox juga bisa. Nah, ini untuk contohnya Mendeley desktopnya ini. Untuk memasukkan file-file jurnal di sini aku bakalan ngejelasin dari awal, dari mulai pencarian dalam Google Scholar. Mulai. Pertama adalah kita cari dulu Google Scholar, ya, Google Scholar. Nah, udah, mari kita klik Google Scholar-nya. Akhirnya akan muncul menu utama dari Google Scholar. Di sini kalian bisa cari jurnal apapun, terserah kalian, minat kalian apa, jurnal yang mau dicari apa. Di sini aku bakalan nyari tentang artikel jurnal yang membahas tentang hukum. Ini jurnal artikel tentang hukum. Nah, di sini banyak banget, di Google Scholar itu banyak banget jurnal-jurnal yang bisa kalian download. Tapi di sini harus kalian cek terlebih dahulu dalam jurnalnya. Barangkali bukan jurnal artikel seperti itu. Ya, mari kita coba yang mana ya? Kita cari yang ini. Yang analisis bibliometrika produktivitas pengarang artikel jurnal berkala. Ini tentang arkeologi ya. Nah, analisis bibliometrika produktivitas pengarang artikel jurnal berkala arkeologi dengan menggunakan dalil hukum Lotka. Nah, ini kita cek terlebih dahulu, berhubung jurnal bakalan ada abstrak dan lain-lain. Oke, udah benar, ada volume, ada edisi, ada nomor juga, ada tahun penerbitan juga. Ini udah termasuk ke artikel jurnal, berarti langsung saja kita download. Kita simpan terlebih dahulu di file mana ya? Bukan, ada khusus buat tugas IT. Oke. Tugas IT di sini kita masuk ke program file aja lah biar gampang. Udah lah, terserah namanya nanti. Yang penting kita taruh satu file biar mudah. Oke, kita save dan ya udah ke save ya. Kita cari lagi jurnal yang lain. Tadi ya berhubungnya ada ini
peranan bahasa hukum dalam perumusan norma perundang-undangan. Mari kita lihat. Apakah ini artikel jurnal? Ya, kita lihat apakah ada volume dan lain-lain. Oke, ada, berarti ini sudah jelas. Udah. Kita save di yang tadi nih, di file yang tadi yang barengan dengan file sebelumnya, biar nanti kita gampang memasukkan ke dalam Mendeley. Ini nih. Ini berbentuk apa ya? Apakah ini artikel jurnal? Wah, bukan ini. ini berbentuk apa ini? Ini berbentuk section nanti. Jadi kita ganti, kita cari. Makanya ini sangat perlu buat kalian harus meneliti kayak gini. Wah, ini berbentuk apa ini? Apakah ini artikel jurnal? Wah, bukan ini. ini berbentuk apa ini? Ini berbentuk section nanti. Jadi kita ganti, kita cari. Makanya ini sangat perlu buat kalian harus meneliti kayak gini, karena kalian harus tahu dulu. Kok kesini? Ini kenapa? Ini. Aduh, shock saya. Mohon maaf ya. Oke, kita cari yang lain. Kita search berikutnya nih. Coba kita buka nih. Ini kayaknya jurnal nih. Ada tulisannya soalnya. Coba. Ini coba ya yang ini. Sama. Oh, ini jurnal. Ya, ini jurnal teman-teman. Oke, udah 3 udah. Sekarang tinggal kita memasukkan file ini ke dalam Mendeley. Kita langsung buka Mendeley-nya. Nah, di sini halaman utama. Mungkin kalau kalian yang belum daftar Mendeley, kalian bakalan ada login terlebih dahulu. Nanti kalian tinggal mengikuti strukturnya aja ya. Di sini kan udah langsung Mendeley-nya karena aku udah login. Jadi ini ada beberapa jurnal yang sudah aku download. Nah, sekarang gimana sih caranya memasukkan file yang tadi ke dalam Mendeley? Nah, sekarang kita cari nih, add. Kita tekan add. Di sini ada. Kalau kalian memasukkan satu jurnal, kalian bisa langsung ke add file seperti itu. Jika kalian jurnalnya sudah tersusun di dalam folder, kalian tinggal memasukkan ke dalam add folder gitu, teman-teman. Berhubung aku tadi udah dimasukin ke dalam folder, jadi aku mencari dengan add folder. Nah, di sini langsung kita masukkan saja file yang sudah di-download tadi ke dalam Mendeley. Yang pertama adalah kita harus menekan tombol add. Di sini add ada banyak nih. Ada add file, add folder, watch folder, add entry manually. Di sini yang jelas kalian harus tentuin dulu apakah file kalian itu berbentuk satu-satu atau sudah tertata di dalam folder. Jika sudah tertata di dalam folder, kalian tinggal tekan atau klik add folder. Nah, di sini aku udah memasukkan tadi di data D, terus ke tugas IT, aku masukin ke program file. Nah, di sini ada jurnal artikel. Nah, di sini tadi aku sudah memasukkan ke dalam semua file ke dalam jurnal artikel. Nah, oke, kita klik. Ini udah otomatis ya. Nah, sudah otomatis langsung masuk ke dalam Mendeley. Itu sudah ada keterangannya seperti ini, jurnal artikel. Nah, ini jurnal artikel yang tadi yang udah kita download. Lalu kita langsung aja gini. Ini mari kita cek terlebih dahulu apakah data yang di Mendeley dengan file yang ada itu apakah sama datanya. Di sini
keterangannya di Mendeley adalah pembuatannya pada tahun 2011. Apakah iya 2011? Oh iya, jelas benar. Di sini pembuatannya adalah pada tahun 2011. Dan untuk volume di sini volume 31 benar, isunya nomor 1 benar. Terus untuk page dari halaman 74 sampai 88 apakah benar? 74 sampai 88. Mari kita cek. Oke, benar, berarti ini sudah sama. Seperti itu ya teman-teman. Kalian harus mengecek terlebih dahulu jurnalnya, detail-detailnya untuk keakuratan data di Mendeley seperti itu. Kedua, aku bakalan ngasih tahu cara memasukkan book atau book section secara manual ke dalam Mendeley, karena ini bakalan berguna banget buat kalian, karena biar memudahkan kalian untuk memasukkan citasi dan daftar pustakanya. Yang pertama, kalian harus buat folder dulu, first folder. Di sini udah tulis aja book. Oke, book, kita tulis book. Nah, udah, ini bakalan muncul folder baru untuk kalian masukkan buku-buku. Terserah kalian mau memasukkan buku apa untuk kalian bikin jurnal nanti. Nah, kita klik kanan, nanti ada tulisan add file, add folder, and add entry manually. Nah, kita klik yang add entry manually karena kita bakalan memasukkan buku secara manual. Nah, udah kita masukkan, kita ganti tipenya book dan book section. Nah, book section sendiri itu berisi tentang beberapa buku yang disusun dengan banyak penyusun gitu. Jadi di dalam buku itu tidak hanya satu penyusun seperti itu. Jadi berhubung sebagai contoh yang punya aku ini adalah buku biasa yang hanya satu penyusun, jadi kita tulis yang book ya. Dan untuk judulnya itu pengantar ilmu antropologi, kita tulis pengantar ilmu antropologi antropologi autornya. Nah, untuk autor berarti kalian harus nulis terlebih dahulu nama belakangnya. Berhubung punya aku hanya satu namanya, jadi kita tulis satu aja ya, Kuncharaningrat. Oh, udah ada ini Kuncharaningrat pada tahun berapa? Di sini dalam pembuatan itu pada tahun 2015. Mari kita masukkan 2015. Dan untuk page di sini sudah ada tulisannya, page-nya, halamannya dari 300 sampai 308. Jadi mari kita tulis 300 hingga 308. Abstrak silakan kalian kosongkan karena ini harus tahu bukunya terlebih dahulu. Tuh, kota pembuatan di sini adalah kota mana ini? Jakarta. Di sini tertulis Jakarta. Kita masukkan Jakarta. Edisi revisi. Oke, editornya. Editor, apakah ada editor? Tidak ada. Jadi langsung ke penerbit. Publisher. Penerbitnya PT Rineka Cipta. Kita tulis PT Rineka Cipta, udah ada nih PT Rineka Cipta. Jadi langsung saja kita save bukunya. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara memasukkan buku secara manual ke dalam Mendeley. Dan yang terakhir teman-teman, di sini aku bakalan ngejelasin bagaimana sih caranya
membuat citasi dan daftar pustaka melalui Mendeley. Nah, pertama kalian harus buka Word-nya terlebih dahulu. Nah, di sini aku sudah menulis atau sudah memparaphrase beberapa jurnal yang sudah. Nah, terus langkah selanjutnya apa sih? Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal memasukkan citasinya terlebih dahulu dengan cara kita pencet, bukan pencet sih. Kita tekan reference. Oke, bentar, lemot sekali. Oke, kalau kalian udah memasang Mendeley, di sini bakalan ada tulisan insert citation dan open Mendeley di sini. Berhubung kita sudah membuat Mendeley dan sudah memasukkan jurnalnya ke dalam Mendeley, jadi kita langsung tulis. Nah, nanti bakalan muncul search by author, title or year in my library. Nah, berhubung kalian misalkan sudah punya Mendeley dan sudah ada filenya di Mendeley, kalian tinggal langsung tekan go to Mendeley. Nah, di go to Mendeley kalian tinggal masukkan nih apa saja sih paragraf yang sudah dimasukkan beberapa jurnal. Kayak yang punya aku ini, paragraf pertama itu sebagai contoh aku memasukkan dari yang penerapan hukum pidana. Nah, di sini aku udah menandai atau udah nge-highlight beberapa poin penting yang udah aku jadiin paraphrase. Nah, seperti ini. Nah, kalian kalau untuk memasukkan citasi kalian tinggal tekan saja ya cite. Berhubung di sini yang aku pakai jurnal pertama itu sampai sini paragraf pertama, jadi langsung saja reference, terus insert citation, go to Mendeley, dan kita tekan ini punya siapa ini, Asudanto. Oh, yang ini berarti tinggal kita cite. Oke, tunggu sebentar. Nah, langsung ini sudah langsung ada citasinya. Seperti itu ya teman-teman. Begitu pula dengan yang selanjutnya, seperti itu. Seperti paragraf kedua, aku memasukkannya dari jurnal apa ini? Jurnal yang berjudul upaya penegakan hukum. Nih, udah aku tandai juga. Jadi tinggal kita citasikan. Oke, langsung. Dan yang ketiga sama dengan beda jurnal. Kita masukkan lagi. Apa judulnya? Jurnal hukum. Oke, ini dari mana? Indah Lestari ini. Langsung saja kita citasikan. Dah, langsung. Gimana? Nggak sulit kan? Ini langsung, ibaratnya sangat cepat. Jadi tidak usah ribet-ribet lagi kalian masukkan nama dalam insert citation. Dan untuk daftar pustaka, kita tulis daftar pustaka. Kalau kalian sudah ada citasi seperti ini, daftar pustaka, nanti kalian tinggal mengikuti saja. Kita pencet reference lagi. Nah, di sini ada tulisan insert bibliografi. Di sini nanti langsung muncul semua daftar pustaka yang telah kita masukkan. Nah, udah, jadi simple banget kan, apalagi ini buat pelajar dan mahasiswa, ini sangat berguna banget buat kalian. Jadi semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian agar kalian tidak kesusahan dalam membuat jurnal nanti atau membuat hal-hal yang lain yang memakai beberapa jurnal dan harus dimasukkan ke
dalam daftar pustaka. Seperti itu. Terima kasih ya. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.